Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman di channelnya Denny Majid Channel, di seputaran mengenai penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik, penyakit yang sedang berfenomena ya teman-teman. Penyakit yang beberapa tahun lalu saya derita juga, yang saya pernah alami juga ya teman-teman. Penyakit yang sangat mengganggu bagi saya, penyakit yang sangat saya derita itu sangat menyakitkan juga lah teman-teman buat saya, yang saya rasakan selama beberapa tahun. Dan selama ini saya juga masih menjaga-jaga supaya agar tidak kambuh. Alhamdulillah sekarang ini saya sudah sembuh, walaupun kadang-kadang suka masih ada, tapi alhamdulillahnya saya udah bisa menangani sendiri ya teman-teman. Tanpa obat pun, tanpa herbal pun saya bisa memahami dan bisa menangani gejala-gejala atau dampak-dampak dari asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Beberapa hari yang lalu di kolom komentar saya ada yang bertanya, berkomentar mengenai penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini teman-teman. Beliau menanyakan masih tidak nyaman ya di daerah perut dan di area pusarnya, katanya dekat pusar, di area perut masih terasa tidak nyaman dan sangat mengganggu. Memang gejala penyakit asam lambung anxiety psikosomatik itu awal mulanya dari lambung kita ya teman-teman. Dari lambung terus menjadi dari gerak kita meningkat dan naik ke atas sampai katup esofagus kita terbuka, dan gerak kita itu naik ke atas sampai ke kerongkongan dan kita menjadi tidak nyaman. Itu kita menjadi tidak nyamannya itu perut kita menjadi kembung, jadi mual, begah itu di bagian perut, dan di ulu hati kita seakan-akan itu kayak seperti mengganjal ya di ulu hati kita ya teman-teman, sampai di bagian atas kerongkongan kita juga, di dada kita itu terasa tidak nyaman juga. Dada terasa hangat, terasa panas, dan terasa sakit juga, merasakan sakit juga ya teman-teman. Ada rasa sakit juga di dada kita, celekat-celekit bagian kiri atau sebelah kanan, dan ditambah juga dengan napas pendek atau napas kita terasa sesak ya teman-teman, terasa ngap. Di kerongkongan kita juga terasa beradang, panas, radang tenggorokan, dikarenakan penyebabnya itu dari gear kita yang naik ke atas sampai kerongkongan. Itu yang disebut juga asam lambung anxiety psikosomatik. Penyakit ini memang sangat gimana ya teman-teman, kalau bagi kita yang sudah paham sih itu mudah, bagi yang belum paham itu ya susah ya teman-teman. Harus memahami dulu, walaupun dia sudah ke dokter, sudah ke rumah sakit, sudah minum obat, bahkan sudah minum obat-obatan dari rumah sakit, dari apotik, dan juga dari herbal juga sudah diminum. Kalau memang kita belum bisa memahami atau kita belum bisa mengerti, memang susah sembuh ya teman-teman. Belum ada kesembuhan. Saya juga pun dulu seperti itu teman-teman. Sangat lama saya rasakan itu
3 tahun itu yang saya rasakan itu tidak cepat ya teman-teman, itu sangat lama saya deritanya itu. Makanya dari itu buat teman-teman itu kita harus pahami dulu, kita harus mengerti dulu dampak-dampak dari asam lambung ini, kita pahami sepaham-paham mungkin. Ini hanya dampak dari asam lambung. Sebetulnya asam lambung itu baik untuk tubuh kita ya teman-teman, baik banget. Itu apabila ada makanan yang keras jadi dilunakin, atau makanan yang kurang sehat itu pokoknya itu sangat berguna di badan kita, di tubuh kita. Asam lambung itu sangat baik di tubuh kita ya teman-teman. Asam lambung itu tidak jahat, dan kita menganggap asam lambung ini berbahaya. Sebetulnya asam lambung itu nggak berbahaya ya teman-teman. Apalagi penyakit asam lambung ini tidak berbahaya. Asam lambung itu di badan kita, di dalam tubuh kita itu baik semuanya untuk membunuh kuman-kuman yang masuk ke tubuh kita. Itu gunanya asam lambung. Tapi apabila kalau asam lambung kita udah naik ke atas, maka kita menjadi susahnya itu ya menjadi sakit yang tadi saya bilang itu teman-teman. Bisa menjadi, apalagi sudah lama kita menderitanya itu, sudah berlarut-larut, sudah ada yang namanya kita cemas, panik, takut, rasa takut ini, takut itu, takut apalagi udah takut mati. Itu kita sudah fatal ya disebutnya. Kalau ini apa namanya ya, sebenarnya nggak fatal sih teman-teman, itu udah tingkat tinggi lah gitu. Kalau yang namanya udah takut, udah ada kecemasan, udah panik attack, udah tingkat tinggi, itu juga sebetulnya nggak berbahaya ya teman-teman. Itu bisa kok disembuhkan, bisa kita sembuhkan. Dengan cara apa kita bisa menyembuhkan itu ya? Dengan diri kita sendiri teman-teman. Kita harus memahami, kan saya bilang tadi, kita harus pahami lebih dalam lagi masalah penyakit ini. Penyakit ini sembuhnya bisa pakai obat, bisa pakai herbal, tanpa obat bisa sembuh. Dengan cara apa? Dengan cara diri kita sendiri teman-teman. Tanpa obat pun kita bisa sembuh. Yang penting kita udah tahu cara-caranya, kita udah memahami, kita udah mengerti, bisa sembuh teman-teman. Pakai obat pun sama, pakai herbal pun sama teman-teman. Kalau kita belum bisa memahami atau belum mengerti masalah penyakit asam lambung ini, mau pakai obat seapotik pun kita nggak kunjung sembuh ya teman-teman. Mau pakai obat herbal pun, kemana-mana pun kita cari obat herbal, bakalan belum bisa ada kesembuhan. Ada sembuh kambuh, ada kambuh sembuh, karena kita belum memahami dan kita belum mengerti ya teman-teman. Kita mau pakai cara alternatif manapun, pasti ya, saya pun pernah mencoba pakai alternatif, sembuh di situ, balik ke rumah tetap ada lagi kambuh, bukannya kambuh ya kambuh lagi kayak gitu. Karena saya waktu itu belum bisa memahami, belum bisa ngertiin, belum bisa tahu cara-caranya. Betulnya penyakit asam lambung ini itu sembuhnya dari diri kita sendiri ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sudah menjalani ini semua. Saya sudah obat-obatan, sudah herbal-herbalan, minum ini, minum itu, udah ke alternatif pun saya sudah lakuin ya teman-teman. Memang karena kita belum mengerti, belum dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bertahun-tahun saya alami. Maka dari itu buat teman-teman, jangan menyalahkan asam lambung kita ya teman. Asam lambung kita itu sebetulnya baik loh untuk tubuh kita, membantu membunuh kuman-kuman yang ada di badan kita. Kita kembali ke diri kita ya masing-masing teman-teman. Kita harus berpikir secara dalam. Kita harus pahami penyakit asam lambung ini. Ini kan dikarenakan asam lambung kita bisa naik ke atas karena klep
esofagus kita itu melonggar atau kebuka. Sebetulnya gunanya klep esofagus kita itu kebuka ketika kita sedang makan atau minum, itu bisa kebuka, bisa masuk ke dalam, dan dia akan menutup kembali secara otomatis, secara normalnya tubuh kita ya teman-teman. Apabila kalau esofagus kita itu sudah membuka, kita makan kebuka dan tidak bisa nutup kembali, maka cairan GERD kita itu, cairan asam lambung kita itu naik ke atas. Apalagi kita kalau sering tiduran itu bakalan dada kita terasa panas, terasa mengganjal, tenggorokan kita sampai kadang-kadang sampai ke mulut tuh teman-teman. Saya pernah alami itu soalnya, sampai mulut saya berasa asam. Itu yang saya rasakan selama saya mengalami penyakit asam lambung. Setelah saya memahami, setelah saya telaah lebih dalam, saya mengerti, saya pelajari lebih dalam lagi, ternyata asam lambung ini baik untuk tubuh kita dan tidak berbahaya, dan penyakit ini hanya penyakit rumahan, ini hanya pikiran, ini pikiran kita yang selalu dibodohkan oleh pemikiran kita. Kita selalu takut, kita selalu cemas, kita selalu gelisah, selalu tidak nyaman. Itu kuncinya teman-teman. Kita harus menjaga satu pikiran kita ya teman-teman. Paling utama itu satu pikiran kita jaga pikiran kita. Keduanya pola makan kita, pola makan untuk sementara kita ini kita tahan dulu teman-teman. Kita rem dulu, kita hobi makan kita yang tadinya makan pedas itu kita rem dulu. Makan makanan yang bersantan itu kita tolak dulu ya teman-teman. Seperti minum-minuman yang bersoda, apalagi minum-minuman yang alkohol, itu kita stop dulu. Kopi, susu, coklat, itu kita stop dulu teman-teman. Itu untuk jalan kesembuhan kita. Kita harus pelajari lebih dalam. Pemikiran kita itu harus kita jaga benar-benar teman-teman. Kita jaga pemikiran kita supaya kita jangan terlalu takut. Soalnya kalau kita mengalami penyakit asam lambung itu, kalau kita udah tingkat tinggi lah yang tadi saya bilang, itu pemikiran kita itu yang ada takut jatuh, takut pingsan, takut ini, takut itu, terutama lagi kita takut mati ya teman-teman. Itu yang saya alami. Kita ada penyakit sedikit aja itu pikiran kita jauh, kita harus memikir ini penyakit berat, ini penyakit yang berbahaya, selalu kayak gitu. Itu yang saya rasakan selama saya mengalami penyakit asam lambung. Terutama itu saya tuh paling takut yang namanya manusia itu ya kematian ya teman-teman. Itu yang saya takutin pada waktu itu. Semua manusia ya yang namanya pengen hidup lebih panjang lagi ya, nggak ada manusia yang berani mati. Pasti kalau ada kematian pasti ya sedikit takut lah, ada sedikit takutnya. Dan juga ada banyak yang takut juga karena pengen hidup lebih panjang lagi ya teman-teman, lebih sehat lagi seperti itu. Itu yang saya alami dulu, seperti takut kematian. Ketika ada mobil ambulan pun saya tuh takut tuh teman-teman. Apalagi zaman kemarin, zaman COVID-19 itu sedikit-sedikit ada ambulan, sedikit-sedikit ada ambulan. Pemikiran saya itu dulu teman-teman, jangan-jangan saya akan dibawa selanjutnya. Gimana kalau nanti saya sakit nggak ada ambulannya. Selalu berpikiran begitu ketika waktu saya mengalami penyakit asam lambung itu, waktu saya belum sembuh ya teman-teman. Akhirnya seiring waktu saya ketemu di YouTube, video di YouTube, saya ikuti cara-caranya. Pemikiran kita jaga, benar-benar kita jaga. Tidurnya kita jaga, kita jangan sampai bergadang teman-teman. Tidur kita paling sedikit itu 8 jam malam. Kalau tidur malam memang susah sekali teman-teman. Kita untuk tidur aja kita susah. Kita selalu pasti terjaga tengah malam. Kita pasti terjaga mimpi-mimpi yang gak enak, mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi serem, mimpi-mimpi kematian. Itu pasti hampir tiap malam waktu itu saya alami teman-teman.
Dan untuk tidurnya pun kita itu harus lebih awal. Kita tidur itu jam 7, biasa kita tidur jam 10, jam 11 kalau normalnya kita biasa ya teman-teman, mau jam berapa aja kalau kita sehat. Kalau waktu zaman kita itu, waktu mengalami penyakit asam lambung itu, saya tidur tuh awal-awal jam 7, jam 8 saya udah berbaring di tempat tidur ya. Untuk penyembuhan ya teman-teman. Ngantuk nggak ngantuk saya paksain teman-teman, saya biasain, walaupun nanti tidurnya jam 10 atau jam 11 gitu. Kadang-kadang awal-awal saya kayak gitu ya teman-teman, saya udah tidur jam 7 udah di berbaring gitu. Memang susah awal-awal teman-teman, untuk tidur aja kita susah. Itu untuk tidur kita itu baik untuk menyembuhkan organ-organ tubuh kita dan istirahat lambung kita juga, untuk istirahat lambung kita lebih cukup lagi supaya tidak bekerja siang malam ya teman-teman, untuk mengurangi rasa sakit yang ada di lambung kita, karena lambung kita itu ada yang luka ya teman-teman. Kita tidur lebih awal, lama-lama saya biasakan lama-lama. Nggak apa-apa kita tidur sore, malam terjaga, kita tidurin lagi, paksain lagi, lama-lama terbiasa, sedikit-sedikit mimpi buruknya hilang sedikit-sedikit, sehari kadang 2 hari, dan lama-lama alhamdulillah sampai sekarang saya bisa tidur normal lagi, layaknya tidur orang biasa. Tapi sekarang ini saya udah normal tidurnya ya seperti orang biasa lah, orang sembuh sehat biasa. Jadi jam 8, jam 9 dulu awal-awalnya itu saya tuh jam 7 udah, dan makan saya stop itu sebelum maghrib saya udah makan ya teman-teman. Itu awal-awal penyembuhan saya. Tidurnya kita jaga, kita nggak boleh begadang, makanannya kita jaga, dan minumnya kita jaga juga teman-teman. Saya juga dulu rutin olahraga, kita tuh harus wajib teman-teman. Kenapa wajib kita harus olahraga bagi kita yang menderita asam lambung? Karena otot-otot kita itu pada tegang ya teman-teman, pada kaku. Kenapa? Karena kita selalu memikirkan keras, memikirkan masalah penyakit ini terus. Kapan penyakit ini sembuh? Kenapa penyakit ini nggak ada obatnya? Apa penyakit ini nggak bisa diobatin? Kapan saya bisa sembuh? Selalu kita berpikir begitu, selalu ketakutan seperti itu. Jadi otot-otot pemikiran kita di leher itu selalu tegang teman-teman. Makanya kita sering pusing, sering berat kepala. Itu waktu mengalami asam lambung itu ya kayak gitu. Kita selalu berpikir, pemikiran kita tuh selalu capek teman-teman, selalu stres memikirkan penyakit ini. Makanya dari itu kita harus jaga pemikiran kita itu jangan sampai stres teman-teman. Kita bawa pikiran yang enjoy, kita bawa healing kalau bisa ya teman-teman. Kita bawa ya bersosialisasi dengan tetangga, kita ngobrol, kita lupakan masalah penyakit seperti itu teman-teman. Dulu awal-awalnya saya gitu. Waktu saya mengalami penyakit asam lambung, saya tuh bersosialisasi aja dengan tetangga aja tuh nggak mau teman-teman, takut rasanya. Apalagi healing, apalagi jalan-jalan jauh, jalan-jalan deket aja itu saya takut teman-teman. Keluar rumah pun takut. Dan kata buat senyum yang nggak ada buat kita yang mengalami penyakit asam lambung itu, senyum itu nggak, yang ada muka kita tuh selalu kaku, tegang, selalu takut, dirundung ketakutan ya teman-teman, seperti itu yang setelah saya tahu cara-caranya ya kita relax aja, tenang. Jadi kita kendorkan semua otot-otot kita, apalagi kalau pagi ada waktu kita ambil napas, kita relaxin otot-otot kita supaya nggak tegang. Setiap pagi kita olahraga, bawa gerak jalan itu lama-lama sedikit. Dulu saya tuh rutin teman-teman, hampir 1 tahun tuh setiap pagi itu, walaupun saya cuma jalan, gerak, ambil pernapasan, itu sangat membantu kita untuk penyembuhan kita juga teman-teman, seperti itu. Itu yang saya alami untuk penyembuhan saya. Alhamdulillah selama hampir 2 tahun ini saya sudah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini melalui
video-video yang saya ikuti, alhamdulillah saya banyak terima kasih, saya bisa sembuh. Nah itu karena sampai saat ini ya teman-teman, dari diri kita juga, walaupun kita sudah melihat video saya atau video-video lain cara-cara penyembuhan, kalau kita nggak mau menjalani ya percuma juga ya teman-teman. Kapan kita bisa sembuhnya? Karena kesembuhan itu juga dari diri kita sendiri. Kita harus bertekad dan harus berusaha kuat gitu untuk sembuh. Kalau emang kita mau sembuh, kalau kita nggak mau sembuh ya udah, ya duduk aja, duduk manis di rumah, berbaring di rumah kalau kita nggak mau sembuh. Tapi kalau kita mau sembuh ya kita berusaha bangkit, bangun. Kita harus lawan semuanya ini, dari makannya, tidurnya, pikirannya, olahraganya kita harus rutinin teman-teman. Itu yang saya jalanin untuk penyembuhan saya ya teman-teman. Dan kita juga sambil mendekatkan diri, waktu itu juga saya sampai sekarang juga dari dulu sambil kita banyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta beri kesembuhan, minta jalan kesembuhan. Alhamdulillah Allah kasih jalan kesembuhan buat saya. Tadinya saya juga sudah putus asa, kayaknya udah menyerah ya teman-teman karena penyakit ini. Karena penyakit ini sudah saya rasain tidak sembuhnya itu selama 3 tahun ya teman-teman. Saya dari awal tahun 2018, sebenarnya tahun 2017 itu udah ada rasa-rasa, tapi yang fatalnya itu ya saya udah tahun 2018-nya sampai 2018, 19 sampai 20 awal tahun 2020. Nah teman-teman, awal-awal COVID itu saya udah mulai perlahan-lahan mencari kesembuhan, memahami dan mempelajari cara-cara penyembuhan penyakit asam lambung, GERD anxiety psikosomatik ini. Itu yang saya rasakan selama 5 tahun ini ya teman-teman. 3 tahun masa merasakan penyakit asam lambung, dan 2 tahun sekarang ini alhamdulillah saya udah diberi kesembuhan ya teman-teman. Tahun awal 2018, 19, 20, 21, 22, ini udah 23 ya teman-teman. Sebenarnya tahun 2017 itu saya akhir tahun 2017 itu saya udah mulai agak terasa penyakit emah-emah. Kopi saya udah kurangin, udah kalau makan santan udah rasa mules-mules, tapi belum ada paniknya, belum ada cemasnya ya teman-teman, baru terasa sakit-sakit aja. Setelah udah rasa cemasnya itu tahun 2018, 19, tahun 2020 tuh yang udah fatalnya yang saya rasakan itu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja sharing saya, pengalaman saya selama saya mengalami penyakit asam lambung, GERD anxiety psikosomatik ini. Bagi teman-teman yang ingin mau sembuh, untuk sehat, untuk kuat lagi seperti semula lagi, kalau mau menjalani seperti saya silakan. Untuk kesembuhan, jaga pikirannya, jaga makannya, jaga minumnya, olahraganya di rutin, tidurnya kita harus jaga juga ya teman-teman. Itu kalau kita udah jaga semua itu 3 bulan itu ada perubahan ya teman-teman. Dan memang yang namanya dampak itu yang pusing, oleng, keliling itu selalu hadir. Itu nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting kita selalu kita makan. Kita kalau memang awal-awal belum enak makan itu biasanya dulu saya 2 jam sekali itu 2 suap 3 suap saya harus makan. Yang penting perut kita isi ya teman-teman, kita isi kita makan minum yang penting itu kita jaga. Kalau bisa kita juga butuh vitamin ya teman-teman kita, karena kita kekurangan vitamin juga selama kita terkena penyakit asam lambung, GERD anxiety psikosomatik. Kita kekurangan mineral, makanya kita banyak minum air putih, makan vitamin pun kalau bisa kita harus minum vitamin juga. Saya dulu juga pernah minum vitamin B kompleks ya teman-teman, itu baik juga untuk tubuh di lambung kita, itu tidak aman ya teman-teman, tidak apa-apa ya. Glukosa kita kan itu keseimbangan kita tuh pasti glukosa kita turun naik, keseimbangan tubuh kita sering keliengan, pusing itu karena glukosa kita itu turun naik teman-teman. Kadang-kadang suka rendah sampai pusing, keliengan.
kita sekali-sekali juga minum air putih manis ya teman-teman. Air putih manis. Kalau minum teh itu kita kan pasti di lambung kita nggak nyaman. Kadang-kadang ada yang nggak nyaman. Kayak saya itu nggak nyaman kalau minum air teh. Makanya air putih, kasih gula putih. Itu kalau saya lagi pusing, lagi oleng, lagi glukosa saya rendah, itu saya minum air putih manis teman-teman. Itu sehari kadang suka 1 gelas, 2 gelas, kadang-kadang pagi sampai malam. Itu aja teman-teman video saya kali ini hanya menemani teman saja ya teman-teman yang lagi sedang mengalami penyakit asam lambung gransiatis psikosomatik, supaya cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa saya buat teman-teman, semoga teman-teman diberi kesembuhan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, angkat penyakitnya juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kekuatan dan diberi kesabaran untuk menghadapi penyakit ini. Semoga cepat diberi kesembuhan, bisa beraktivitas lagi seperti biasa, bisa mencari uang lagi, bekerja lagi, bisa jalan-jalan, berkumpul-kumpul lagi dengan keluarga. Itu aja doa saya buat teman-teman, dan jangan lupa juga doakan saya semoga saya sehat terus, kuat terus, supaya bisa menemani teman-teman mengenai penyakit asam lambung gransiatis psikosomatik ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf semua atas kata-kata saya. Ya mau dipakai ya syukur, enggak ya enggak apa-apa ya teman-teman. Itu hanya sharing aja dari saya. Saya akhiri video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.